Oke, baik. Nah, materi kita kali ini itu mengenai desain arsitektur sistem. Ya, ini capaian pembelajarannya. Paling tidak Anda mengetahui apa yang dikatakan sebagai desain arsitektur ya dari sebuah sistem yang baik. Oke. Nah, desain arsitektur itu punya tujuan untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem, agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis strategis organisasi. Ya, nah ini definisinya bahwa desain arsitektur itu adalah tahap pertama dalam proses desain perangkat lunak, di mana kegiatan ini merupakan penghubung yang penting antara desain dan analisis kebutuhan, seperti mengidentifikasi komponen struktural utama dalam sistem dan hubungan antar mereka. Output dari proses desain arsitektur itu adalah model arsitektur yang menggambarkan bagaimana sistem ini disusun sebagai satu set komponen untuk berkomunikasi. Nah, ini keuntungannya, ya, keuntungan kalau kita menggunakan atau mendokumentasikan arsitektur sebuah perangkat lunak, itu yang pertama adalah sebagai komunikasi stakeholder untuk analisis sistem dan penggunaan kembali perangkat lunak dalam skala yang besar. Nah, apa saja komponen utama dari arsitektur sistem itu akan menjadi bahan pertanyaan gitu ya bagi kita sebagai orang yang akan mendesain arsitektur dari sebuah sistem. Nah, komponen utama dari arsitektur sistem itu ada dua. Yang pertama itu adalah software, kemudian yang kedua itu adalah hardware, di mana yang utama dari sebuah sistem itu adalah ada kliennya atau orang yang akan menggunakan perangkat lunak yang akan kita buat, ada jaringannya atau networknya, saling apa namanya beriterasi ya, berhubungan, dan ada pengelolanya sebagai servernya. Nah, komponen utama dari sebuah hardware ya dari sebuah sistem itu ada yang dikatakan sebagai klien komputer. Ya, klien komputer itu ada perangkat lunak atau perangkat yang digunakan oleh pengguna dan biasanya berupa komputer, desktop atau laptop, tetapi dapat juga berupa perangkat genggam misalnya smartphone ya, HP kita. Kemudian server itu adalah multi-tier yang lebih besar digunakan untuk menyimpan perangkat lunak dan data yang diakses oleh siapa saja yang memiliki izin. Sedangkan network atau jaringan itu yang menghubungkan antar dua komponen tadi. Nah, jenis arsitektur itu ada dua, ada yang dikatakan sebagai common use dan advanced. Untuk common use atau pengguna secara umum yang biasa ya, client server arsitektur terpusat dan tersebar. Sedangkan yang advance itu adalah virtualization dan cloud computing. Nah, untuk arsitektur terpusat biasanya kalau perkembangannya ini ya, perkembangannya dari tahun 1960 itu menggunakan mainframe. Jadi mainframe itu adalah komputer yang berukuran yang sangat-sangat besar di mana dia memiliki beberapa juta transaksi dan seterusnya. Ya, saya rasa Anda udah belajar. Nah, ini misalnya adalah gambar dari eh, mainframe, ya. Ini adalah mainframe-nya, kemudian ada nanti beberapa terminal sebagai kliennya, ada tempat nyimpan datanya dengan database sebagai arsip data, dan ada tempat untuk mencetaknya dengan menggunakan printer. Nah, ini ada beberapa keuntungan dan kerugian kalau kita menggunakan arsitektur terpusat. Kalau keuntungannya, instalasi lebih aman, kontrol aman, biaya pemeliharaan lebih murah, lebih mudah dalam membuat perencanaan strategis, lebih mudah dalam melakukan pelatihan, hardware dan software mudah distandarisasi sehingga lebih mudah dalam maintain. Kerugiannya, jika ada satu masalah, maka semua akan bermasalah. Sistem dibuat secara global, tidak spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian ya. Pemrosesan di mainframe lebih lama. Jika ingin merubah subsistem maka akan berdampak pada keseluruhan sistemnya. Itu adalah kerugiannya. Itu yang terpusat. Nah, yang berikutnya adalah arsitektur yang tersebar atau terdistribusi. Jadi pemrosesan dasarnya tersebar atau terdistribusi. Jadi membagi sistem pemrosesan dasar ke subsistem yang lebih kecil. Tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap melakukan berbagai sistem pemrosesan secara terpusat. Terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi. Ya, dihubungkan dengan sarana telekomunikasi, masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data.
Ya, misalnya ada komputer yang terhubung menggunakan arsitektur peer-to-peer. Nah, misalnya contoh penerapan arsitektur tersebut ini adalah arsitektur untuk perbankan, di mana setiap kantor cabang itu memiliki pemrosesan data tersendiri, tetapi operasional bank tersebut sistem pemrosesannya berupa sistem pemrosesan data yang terdistribusi ya, contohnya dalam perbankan. Nah, ini bedanya untuk arsitektur tersebar atau terdistribusi, di keuntungannya dan kerugiannya. Keuntungannya itu biaya pengembangan lebih hemat. Bagian sistem informasi lebih agresif. Sistem informasi memiliki tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya dan kepuasan pemakai karena pengembangan sistem informasi berorientasi pada end user. Sedangkan kerugiannya itu adalah dalam melakukan tugas akan terjadi kemubaziran karena tidak kesesuaian dengan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi perangkat keras dengan perangkat lunaknya mungkin lebih banyak dibandingkan yang terpusat tadi. Kemudian yang kedua, pengontrolan lebih sulit untuk dilakukan dan dimungkinkan akan terjadi kekacauan dalam sistem komputer. Terkadang ada duplikasi kegiatan dan redundansi dalam pemeliharaan file. Ya, nah, ini penggambaran untuk yang terdistribusi di mana misalnya masing-masing cabang, misalnya taruhlah ada cabang A, cabang B, dan cabang C, itu saling berkomunikasi, tapi dia punya mainframe-nya sendiri-sendiri atau punya servernya sendiri-sendiri dan punya kliennya masing-masing. Ya, nah masing-masing cabang ini akan saling berkomunikasi antara satu cabang dengan cabang yang lain. Oke, yang berikutnya adalah client server arsitektur. Itu kebanyakan organisasi saat ini itu memanfaatkan arsitektur yang client server. Nah, di dalam arsitektur ini klien bertanggung jawab untuk level presentasi atau aplikasi, sedangkan server itu bertanggung jawab atas logika akses data dan data penyimpanan. Ya, nah apa saja keuntungan dari kalau kita menggunakan client server? eh, yang pertama adalah scalable, yang mudah untuk menambah atau mengurangi penyimpanan dan kemampuan server pengolahan. Yang kedua, untuk arsitektur client server itu yang berukuran kecil yang menggunakan standar internet, mudah memisahkan logika presentasi, logika aplikasi, dan akses data, logika, dan desain masing-masing. Oke, kemudian yang kedua, untuk arsitektur client server itu berukuran kecil menggunakan standar internet, mudah memisahkan logika presentasi, logika aplikasi, dan akses data logika dan desain masing-masing menjadi independen. Jika terdapat server yang down dalam arsitektur client server, maka aplikasi hanya membutuhkan server tersebut itu akan down. Nah, ini adalah keuntungannya ya. Nah, di dalam client server itu ada istilah namanya tiers ya. Jadi ada banyak cara di mana logika aplikasi dapat dipartisi antara client dan server. Ada yang two tier, ada three tier, atau lebih dari three tier yaitu n tier. Nah, jenis arsitektur ini itu biasanya berada pada e-commerce ya dalam penjualan yang berbasis website. Nah, ini yang free tiers, ya free tiers, di mana ada client device-nya, ini sebagai client device-nya, kemudian ada application servernya, dan ada database server. Nah, kayak yang biasa kita pakai sekarang itu sebenarnya bisa kita katakan sebagai free tiers, di mana ada database, ada server, dan ada client device yang laptop yang biasa kita pakai. Nah, ada yang entire di mana ada database server, ada application server, dan ada web server, dan ada client device. Nah, nambah web server. Ya, nambah application server. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan yang lebih advance atau lebih tinggi yang berada di dalam desain arsitektur, yaitu virtualization dengan cloud computing, di mana saat ini banyak sekali menggunakan advanced arsitektur ini. Ya. Nah, virtualization itu konsep akses dari sebuah server fisik atau hardware ke virtual server, digunakan software untuk membagi server fisik ke beberapa lingkungan virtual atau operating system atau guest operating system agar dapat berbagi sebuah hardware. Nah, ini jadi konsepnya itu server fisiknya itu dibuat menjadi virtual server, ya, menjadi virtual server. Nah, itu virtualization. Nah, ini contoh, ini layer-layer di dalam
jaringannya ya di dalamnya. Jadi ada application, ada operating system, ada tempat untuk menyimpan datanya, ada malware-nya ya, dan ada arsitekturnya. Seperti di mana masing-masing ininya menggunakan CPU, memori, NIC dan disk ya, sebagai tempat untuk menyimpan datanya. Nah, ini contoh dari implementasi virtualisasi. Seperti ini bisa Anda lihat komponen yang terlibat di dalam virtualisasi. Jadi dia menggunakan virtual server. Oke. Yang berikutnya adalah cloud computing. Jadi saat ini organisasi tidak perlu lagi memiliki atau mengelola infrastruktur mereka sendiri. Cloud itu kan awan ya, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras, jaringan, penyimpanan, layanan, dan interface yang tergabung untuk memberikan aspek komputasi sebagai sebuah layanan. Nah, jadi eh, yang akan Anda buat di dalam membuat desain arsitektur, Anda melihat ini aja ya yang di bab 2, bagaimana persyaratan non fungsional yang sudah Anda desain di awal ya di DPL ya, desain perangkat lunaknya atau SKPL-nya. SKPL ini SKPL. Nah, saya rasa itu saja yang akan yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian.